Tidak ada hari tanpa disiksa, dipekerjakan paksa, digantung terbalik tanpa busana. Bahkan burung satu-satunya dipotong menggunakan pisau panas. Istrinya juga ditangkap, lalu disekap dalam bunker panas. Apakah orang ini akan bangkit untuk balas dendam? Dan beginilah kisah nyatanya. Berlatar belakang di tahun 1858, tepatnya di wilayah Texas, Amerika Serikat. Terlihat 5 orang kulit hitam dirantai dan dipaksa berjalan sejauh puluhan kilometer. Ternyata mereka adalah budak yang baru saja dibeli oleh seorang pedagang yang biasa dijuluki Spik bersaudara. Rencananya budak-budak ini nantinya akan dijual di kota sebelah. Dan singkat cerita, saat hari mulai gelap, mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria bernama Dr. King Schultz. I do. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. State your business or prepare to get winged. Ia datang entah dari mana dan mengaku berprofesi sebagai dokter gigi. Dr. King ternyata mengincar salah satu budak yang baru saja Spik beli. Budak itu infonya pernah bekerja di sebuah perkebunan kapas milik Tuan Karukan. Dan ternyata informasi itu benar. Formerly a resident of the Karukan plantation. Seorang budak bernama Django mengaku pernah bekerja di sana. Maksud Dr. King mencari Django adalah untuk membantunya mencari Brittle bersaudara, yang dulunya juga merupakan pekerja di perkebunan Karukan. Tanpa basa-basi, Dr. King langsung mengeluarkan dompetnya dan berniat untuk membeli Django. Sayangnya niat baiknya itu malah ditolak mentah-mentah oleh Spik bersaudara. Bahkan Dr. King sempat diancam akan dibunuh jika tak segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba, dalam sekejap, Dr. King berhasil melumpuhkan Spik bersaudara. Django. Then you're exact. Yang unik dari Dr. King adalah ia memperlakukan Django tak seperti seorang budak. Ia bahkan memberinya jaket serta kuda untuk ditunggangi. Dr. King kemudian menebus Django dengan paksa. Tak peduli jika si Spik bersaudara ini menolak uangnya. Damn legs busted. 4 budak lainnya yang berada di lokasi terheran-heran melihat aksi Dr. King. Sebelum pergi dari sana, ia juga sempat memberikan sedikit saran kepada budak, di mana jika mereka membunuh saudara Spik dan menguburnya di tengah hutan, maka mereka semua akan merdeka saat itu juga. Namun jika mereka membantunya untuk hidup, maka mereka akan kembali disiksa seperti biasanya. Setelah menempuh perjalanan jauh, Dr. King dan Django akhirnya tiba di sebuah kota bernama Dochri. Namun baru juga tiba di sana, mereka sudah membuat heboh seisi kota. Karena ini pertama kalinya mereka melihat seorang budak yang diizinkan menunggangi seekor kuda. Perlakuan tak nyaman ke Django itu bahkan lebih parah ketika mereka masuk ke sebuah bar untuk sarapan. Sang pemilik bar menolak untuk melayani orang kulit hitam. Ia bahkan kabur keluar untuk memanggil bantuan serif. Sit down, my boy. Lucunya, Dr. King malah terlihat sangat santai. Sambil menunggu kedatangan sang serif, ia kemudian mengambil 2 gelas bir dan menjelaskan ke Django kalau ia sebenarnya bukan dokter gigi, melainkan seorang bounty hunter. Jadi selama ini, Dr. King berkeliling ke berbagai daerah memburu buronan kelas kakap. Kebanyakan dari mereka adalah kriminal yang melakukan kejahatan luar biasa, namun kabur ke kota terpencil untuk bersembunyi. Pengadilan memberikan imbalan yang cukup fantastis setiap kali Dr. King berhasil menangkap salah satu dari mereka. Kali ini, target selanjutnya adalah si Brittle bersaudara. Jika Django berhasil menemukan target yang dimaksud, Dr. King akan memerdekakannya, serta memberikannya seekor kuda. Seeing up in Gatlinburg, but I don't know where. Tak lama kemudian, sang serif pun tiba di lokasi, dan Dr. King dipaksa keluar dari bar. Orang-orang sudah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi dari mereka berdua. Namun, lagi-lagi, Dr. King melakukan aksi tak terduga. Ia menembak sang serif berkali-kali, hingga semua penduduk histeris lari ketakutan. Seorang marshal tak lama kemudian tiba di lokasi. By the way, marshal itu berbeda dari sheriff. Ia ditunjuk langsung oleh negara, sedangkan sheriff hanyalah polisi sukarela, ataupun diangkat karena kesepakatan bersama. Ketika seorang marshal turun ke lapangan, itu artinya seseorang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Tak main-main,
ada puluhan orang yang siap menembak kepala Dr. King. Namun, semua orang kembali dibuat bingung karena tiba-tiba Dr. King menjelaskan kalau sheriff yang baru saja ia bunuh ternyata mantan kriminal. Now, this is... Ia pernah melakukan pembunuhan dan kabur ke kota lain untuk bersembunyi. Bahkan pengadilan menjanjikan imbalan senilai $200 bagi siapa saja yang bisa membawa jasadnya. Tentu saja awalnya si Marshall ini tidak percaya. Namun Dr. King menunjukkan surat perintah dari pengadilan tinggi Texas, sehingga membuat Marshall dan masyarakat kota tak bisa berbuat apa-apa. Dr. King dan Django pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Brittle bersaudara. Saat singgah untuk beristirahat, ia sempat bertanya ke Django, kira-kira apa yang akan dilakukannya saat sudah bebas. Dan Django pun menjawab bahwa ia akan mencari dan membebaskan istrinya. Dr. King kaget, ia tak menyangka kalau Django ternyata sudah menikah. Selama ini, ia memiliki istri bernama Bromhilda, atau biasa disapa Hildy. Mereka berdua bertemu saat bekerja di perkebunan milik Tuan Karukan. Namun suatu hari, hubungan rahasia mereka ketahuan dan menyebabkan Django disiksa habis-habisan. This one? Both of them. I want you to burn a runaway eye right here. Bahkan luka bakar di wajah Django itu bagian dari hukumannya di masa lalu. Tak sampai sana, Django dan istrinya kemudian dipisahkan dengan cara dijual ke majikan yang berbeda. Were her owners German? Yeah, you know. Setelah beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Tennessee. Berdasarkan info yang ada, di kota inilah Brittle bersaudara bersembunyi. Mereka memalsukan namanya dan bekerja di sebuah perkebunan. You understand? Tanpa membuang waktu, Dr. King dan Django kemudian menemui pemilik perkebunan tersebut dengan berpura-pura datang untuk membeli salah satu budaknya. Now what you got to say about that? Namun, kedatangan mereka tak disambut hangat karena sang pemilik kebun bernama Bennett tak suka dengan Django yang berpakaian mewah, bahkan dibiarkan menunggangi kuda. I have 5,000 things I might say that could change your mind. Begitu Dr. King mengajukan tawaran yang fantastis untuk pembeliannya, tiba-tiba Mr. Bennett langsung berubah sikap. Mereka berdua segera mendapatkan layanan prima. Bahkan Django diizinkan berkeliling kebun sambil ditemani seorang budak wanita bernama Bettina. Kemudian, saat Dr. King mencari sosok Brittle bersaudara di dalam gedung, Django sendiri mencarinya di sekitar perkebunan. Sayangnya, tak satu pun orang di sana yang mengenal 3 bersaudara dengan nama Brittle. Tapi, setelah disebutkan ciri-cirinya, Bettina langsung sadar orang yang Django maksud. Walaupun mereka sudah berganti nama, tapi itu tak membuat Django lupa akan sosok Brittle. Mereka adalah 3 orang bersaudara yang dulu sering menyiksa Django dan istrinya. Bahkan, bekas cambukan di pundak Django itu adalah ulah mereka. Tanpa membuang waktu, Django meminta Bettina untuk segera memanggil Dr. King. Namun di sini karena sudah dendam kusumat, Django malah memutuskan untuk membunuh Brittle bersaudara menggunakan tangannya sendiri. Django menghukum saudara Brittle sesuai dengan perlakuan mereka di masa lalu. Ia mencambuknya tanpa henti, lalu mengeksekusinya di hadapan seluruh budak milik Mr. Bennett. Dan tak lama kemudian, Dr. King menyusul ke lokasi. Ia sedikit kaget, tapi juga langsung menyadari kalau baru 2 anggota Brittle bersaudara yang Django bunuh. Dan itu artinya, anggota yang terakhir masih hidup. Setelah Django menunjukkan lokasi dari anggota yang terakhir, Dr. King kemudian melakukan eksekusi dari jarak jauh. Karena terjadi keributan dan pembunuhan di perkebunan miliknya, Mr. Bennett bersama pelayannya langsung menodongkan senjata ke mereka berdua. Salah sedikit saja, maka Dr. King dan Django akan langsung dieksekusi mati. Namun, seperti biasa, Dr. King kemudian mengeluarkan surat perintah pengadilan dan menjelaskan kalau The Brittle bersaudara adalah buronan pemerintah. Suka tidak suka, Mr. Bennett tak bisa berbuat apa-apa. Them sons of bitches.
Mr. Bennett dan para penduduk desa ternyata menyimpan dendam ke mereka berdua. Ia bahkan berencana membunuh Dr. King saat sedang tertidur lelap. Dan lucunya, karena khawatir wajahnya ketahuan dan dianggap melanggar hukum, mereka kemudian menutupi wajah masing-masing menggunakan kain. Masalahnya, ketika menggunakan topeng tersebut, mereka jadi susah melihat. Dan ketika sudah akan membunuh Dr. King, barulah ia sadar kalau sejak awal mereka sudah masuk ke dalam jebakan. Sejak awal Dr. King sudah menduga hal ini akan terjadi, makanya ia menaruh dinamit di keretanya. Ledakan itu langsung memporak-porandakan mereka semua, dan dengan baik hati, Dr. King kemudian mempersilahkan Django untuk mencoba menggunakan senapannya demi membunuh si Mr. Bennett. He's getting away. Siapa sangka kalau Django ternyata sangat berbakat dalam menggunakan senjata. Makanya walaupun perjanjian mereka telah selesai, malam itu Dr. King menawarkan Django kesepakatan baru, di mana ia berjanji akan membantu Django menemukan kembali istrinya setelah musim dingin berakhir. Anyway, her father. Lagi pula, jika Django mencarinya seorang diri, yang ada ia akan dikira seorang budak dan bisa saja dipaksa kembali ke kehidupan lamanya. Sebagai gantinya, Django harus membantu Dr. King menangkap beberapa buron lagi. Lagi pula, ini adalah kesempatan emas bagi Django untuk belajar menjadi seorang bounty hunter. Dan perjalanan mereka pun kembali dimulai. Di suatu siang, Django kembali dipersilahkan untuk mengeksekusi salah satu buron dari jarak jauh. Namun, kali ini ia tak kuasa menarik pelatuknya. Karena buron yang akan mereka bunuh ternyata sedang bersama putranya. Nah, disinilah tugas Dr. King sebagai mentor, yang menjelaskan ke Django bahwa semua target mereka adalah kriminal, yang walaupun dari luar kelihatan baik, tapi dahulu mereka pernah melakukan kejahatan luar biasa. For murder and... Sepanjang perjalanan, Django selalu menyempatkan diri untuk melatih akurasi tembakannya. Karena punya bakat alami, tak butuh waktu lama bagi Django untuk berhasil menyaingi kemampuan menembak mentornya. Bahkan berkat bantuan Django, kini pekerjaan Dr. King terasa jauh lebih mudah. Tak terasa musim dingin pun berlalu. Dan berkat bantuan Django, Dr. King berhasil menangkap banyak buron. Tentu saja, Django juga mendapatkan sepertiga dari upah yang Dr. King terima. Dan, singkat cerita, mereka memulai pencarian Hildy. Berdasarkan catatan dagang di pasar budak, Hildy infonya dijual ke seorang pengusaha bernama Calvin Candy. Nah, disinilah masalah dimulai. Dr. King mencoba menjelaskan kemungkinan terburuknya. Bagaimana jika majikan baru Hildy tak mau menjualnya kembali? Apa yang Django kira-kira akan lakukan kalau ia berpikir untuk merebutnya dengan paksa? Yang ada, Django akan dicap sebagai kriminal. Needs to buy a horse. Makanya Dr. King kemudian menyarankan agar mereka mengatur strategi sebelum menemui si Calvin Candy. Keesokan malamnya, mereka mendatangi sebuah klub khusus di mana Mr. Calvin Candy biasa nongkrong. Kedatangan mereka disambut hangat oleh pengacara Tuan Candy bernama Mogui. Jadi sebenarnya, Django dan Mr. King ini kembali bersandiwara. Mereka berpura-pura sebagai pengusaha dari luar daerah yang datang ke kota untuk mencari petarung Mandigo terbaik untuk dibeli. Dr. Schultz. Jadi, zaman dulu tak jarang para budak dipaksa saling bunuh, hanya sekedar untuk menjadi hiburan bagi majikannya. Dan pertarungan itu disebut Mandigo. Nah, si Calvin Candy ini pengusaha tajir dan hobinya nonton pertarungan Mandigo. Bahkan ia mengoleksi budak-budak khusus hanya untuk bertarung Mandigo. I told you! Do what I told you, boy! You just wait for it! Come on! Tiro con le spalle al tappeto! Le spalle al tappeto! Inilah yang menjadi kunci untuk membebaskan istri Django.
di mana Dr. King akan berpura-pura ingin membeli salah satu petarung milik Mr. Candy dengan harga yang fantastis, sedangkan Django sendiri berpura-pura sebagai penasihat Dr. King. For your advice. I sought you out to purchase. Keesokan paginya, mereka berdua akhirnya diundang untuk datang ke rumah Mr. Candy. Namun, jaraknya cukup jauh, tapi paling tidak, inilah kesempatan bagi mereka untuk memastikan apakah Hildy beneran dibeli sama Mr. Candy atau tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang kembali kesal melihat orang kulit hitam seperti Django dibiarkan menunggangi kuda. Bahkan ia sempat dihina oleh bawahan Mr. Candy. Namun, Django yang pemberani tak tinggal diam. Touch your guns, you die. Everybody calm down. Thank you very much. Well, I part company from... Setelah berbincang panjang lebar selama perjalanan dengan Mr. Candy, akhirnya Dr. King berhasil mengkonfirmasi soal Hildy. Namun ia memperingatkan Django untuk menahan diri. Jangan sampai usaha mereka terbongkar akibat hal sepele. Now, while it's not wise, Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya mulai memasuki kawasan perkebunan milik Mr. Candy. Kebetulan sekali, mereka juga melewati beberapa bawahan Mr. Candy yang terlihat sedang sibuk menghukum salah satu budak yang menolak untuk ikut dalam pertarungan Mandigo. Si budak ini sebenarnya petarung ulung. Tapi siapa yang tahan, dipaksa bertarung berulang kali hingga hampir mati. Makanya ia sempat mencoba melarikan diri. Get on out that tree. Candy merasa dirugikan oleh sikap budaknya dan berencana untuk membunuhnya saat itu juga. Namun Dr. King yang tak suka melihat orang kulit hitam disiksa, tiba-tiba berencana menebus budak yang dimaksud. Masalahnya, gara-gara sikapnya itu, penyamaran mereka hampir terbongkar. Ain't got no use for him. Ain't that right, Doc? We just tired of you toying with him is all. Untung saja sebagai penasihat, Django berhasil membatalkan niat tersebut. Pada akhirnya, budak itu mati setelah dicabik-cabik anjing ganas. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah megah milik Mr. Candy. Kedatangan mereka langsung disambut kepala pelayan di rumah tersebut bernama Steven. Sudah puluhan tahun ia mengabdi ke keluarga Mr. Candy. Nah di sini, Steven langsung tercengang sekaligus sirik begitu melihat Django. Baru kali ini ia melihat orang kulit hitam yang merdeka. Steven bahkan sempat menolak jika Django harus diperlakukan sebagaimana orang kulit putih pada umumnya. Just who the hell is this nigga you feel? Dan tentu saja, hal itu membuat Mr. Candy naik pitam. Sebelum masuk ke rumah, Dr. King sempat meminta ke Candy agar Hildy bisa menemaninya malam ini. Kebetulan, itu juga sudah merupakan bagian dari tugas budak yang dipekerjakan di dalam rumah. Namun Steven bilang, Hildy saat ini sedang dihukum karena semalam mencoba kabur dari kebun. Bahkan saat ini, ia sedang ditaruh di sebuah bunker yang panasnya luar biasa. Untung saja hukuman itu ditangguhkan karena Mr. Candy ngotot untuk membebaskan Hildy. Di sini, Django benar-benar mengalami gejolak batin. Ia ingin mengamuk, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika istrinya diperlakukan demikian. Dan akhirnya anak buah Mr. Candy melepaskan Hildy dari hukuman bunker tersebut. Setelah Hildy dipersiapkan dengan baik dan cantik, malam itu ia dibawa menuju kamar Dr. King. Much obliged. Di scene ini, Hildy belum tahu sama sekali kalau suaminya sudah merdeka. Bahkan, ia juga tidak tahu kalau sebentar lagi dirinya akan diselamatkan. Namun, agar tidak panik, Dr. King kemudian menjelaskan semuanya ke Hildy sebelum akhirnya Django muncul dari pintu depan. Sejauh ini, semua rencana berjalan dengan lancar. Malam itu, mereka bahkan mengadakan santap bersama sambil membicarakan kesepakatan pembelian petarung Mandigo yang dimaksud. Hildy juga ikut ditugaskan untuk menjamu para tamu. Namun disinilah masalah dimulai. Karena terlalu senang melihat suaminya, Hildy dan Django sesekali curi pandangan. Dan hal ini langsung disadari oleh saudari Mr. Candy. Tentu saja Steven yang sejak awal sudah sirik sama Django, langsung menginterogasi Hildy ketika di dapur. You wouldn't lie to me now, would you? Nah, setelah bernegosiasi panjang lebar,
Akhirnya Dr. King sepakat untuk membeli salah satu petarung Mandigo Mr. Candy dengan harga $12.000. You have a deal, Eskimo Joe. Tapi, uang itu baru akan diserahkan 5 hari kemudian dengan alasan ia menunggu pengacaranya datang untuk membuatkan berita acara pembeliannya. Di tengah kebahagiaan, Steven yang masih curiga dengan Django tiba-tiba memaksa Hildy untuk menunjukkan luka di pundaknya. Luka bekas cambukan itu dipamerkan ke semua orang seakan-akan sebuah pertunjukan sirkus dan membuat Django hampir lepas kendali. Dr. Schultz is from Dusseldorf. They don't got niggas. Walaupun Django berhasil menahan diri, tapi sikapnya tadi sudah membuktikan kecurigaan Steven. Ia langsung sadar kalau Hildy dan Django adalah sepasang kekasih. Hildy yang sakit hati dengan perlakuan Steven tadi, kini tak bisa lagi berkelit ketika diinterogasi di dapur. Sialnya lagi, ketika Dr. King baru saja akan mengajukan tawaran untuk membeli Hildy, tiba-tiba Steven menginterupsi percakapan mereka. Di ruangan perpustakaan, Steven langsung membongkar semua kebohongan Dr. King dan Django. Awalnya Mr. Candy kurang percaya, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, ia langsung sadar kalau perkataan Steven tak main-main. He just bought Eskimo Joe. Alhasil, Candy marah besar dan mulai mengatur rencana balas dendam. Ia kemudian mengeluarkan tengkorak milik mantan budaknya, lalu membelah tengkorak tersebut di hadapan semua orang demi memperlihatkan ke Django kalau otak orang kulit hitam itu memang sudah diprogram untuk menjadi budak. Secara tidak langsung, Mr. Candy ingin mengatakan sekalipun sudah merdeka, Django tak lebih dari seorang budak. By genius. These 3 dimples exist in... Candy kemudian memaksa Dr. King untuk membeli Hildy dengan harga $12.000. Jika tidak, Hildy akan dibunuh saat itu juga. Jika dikonversikan ke masa kini, 12.000 di tahun 1858 sama dengan belasan miliar rupiah. Ridden a whole lot of miles. Not considering y'all $12,000. In Greenville, you yourself, Sal. And I take it you prefer. Dengan terpaksa, Dr. King menyepakati perjanjian yang ada, walaupun itu artinya ia harus kehilangan semua simpanannya. Candy senangnya bukan main, karena hasil profitnya ratusan kali lipat. Namun tidak dengan Dr. King, ia kesal bukan hanya karena uangnya harus lenyap, tapi juga karena perlakuan Candy kepada para budaknya selama ini. Ia bahkan masih terngiang-ngiang bagaimana budak tadi dicabik-cabik oleh anjing hingga tewas. Dan singkat cerita, berita acara pembelian Hildy pun dibuat. Mulai saat itu, ia dinyatakan bebas. Namun Candy seakan-akan belum puas melihat mereka semua menderita. Makanya ia kemudian memaksa Dr. King berjabat tangan sebelum pergi dari sana. Entah kenapa ia sangat bersikeras sampai-sampai mengancam akan membunuh jika permintaannya tak dituruti. Dan disinilah puncak kekesalan dari Dr. King. So I'm afraid I must insist. I couldn't resist. Aksi saling tembak terjadi. Dr. King dan Candy tewas di tempat, sedangkan Django seorang diri berusaha bertahan hidup dari gempuran para bawahan Mr. Candy. Gonna kill! Semakin lama Django bertahan, penjaga yang muncul juga semakin banyak. Namun sampai akhir, ia tak menyerah dan terus melakukan perlawanan. Django kehabisan peluru, sedangkan musuh terus berdatangan. Gedung itu bahkan dikepung oleh puluhan penjaga. Lebih kacaunya lagi, Steven tiba-tiba mengancam akan membunuh Hildy jika Django tak segera menyerahkan diri. I swear, Boga. Pada akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Django terpaksa berhenti memberikan perlawanan. Setelah ditangkap, Django disiksa habis-habisan. Ia digantung secara terbalik dalam kondisi telanjang bulat. Salah satu bawahan Mr. Candy bernama Billy. Tak lama kemudian, muncul dan bersiap-siap memotong titik Django menggunakan pisau panas. Cock-a-doodle-doo, nigga. Probably pretty good, Wallet. I ain't never heard of no black bounty hunter. Calm down now. Untung saja aksi itu batal akibat kedatangan Steven. Ia bilang sesuai arahan adik Mr. Candy, Django akan dihukum dengan cara dipenjarakan di sebuah tambang. Mungkin hukuman itu terdengar ringan, tapi sebenarnya bekerja di tambang milik Mr. Dickey adalah salah satu hukuman terburuk bagi seorang budak, karena mereka akan dipaksa bekerja hingga mati perlahan.
got it worse than that. Oh, they does that for you. Saat Django dibawa untuk dipekerjakan di tambang, ada lagi 3 budak lainnya yang akan dibawa juga. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan saat mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, Django kembali mencoba peruntungannya dengan menghasut para orang kulit putih suruhan Mr. Candy. Siapa yang tidak tergiur begitu tahu bisa mendapatkan uang belasan miliar secara cuma-cuma. Django bilang beberapa pekerja di kebun Mr. Candy sebenarnya adalah buronan pemerintah. Jika mereka berhasil membunuh buron tersebut, maka mereka akan mendapatkan hadiah senilai $11.500. You big damn blackie, we're not bandits. Dandy Michaels? Sebagai bukti perkataannya, Django mengeluarkan poster buron dari target yang dimaksud. Tapi asal kalian tahu, itu semua hanyalah kebohongan. Poster buron yang Django tunjukkan sebenarnya buronan yang pertama kali Django bunuh saat menjadi bounty hunter kemarin. Nah, Django mulai menceritakan semua kejadian kemarin, tapi dimodifikasi sedikit. Perlahan tapi pasti, orang-orang kulit putih tersebut mulai yakin dengan perkataan Django. Found their ass laying low in Candyland. Beberapa dari mereka mencoba mengkonfirmasi cerita Django dengan bertanya kepada ketiga orang budak yang kebetulan juga ikut sepanjang perjalanan kemarin. Mereka bersaksi bahwa Django memang bukan seorang budak. Yeah, this white man, damn sure. They walked us from the Greenville. Jadi Django bilang, nanti dia yang balik ke perkebunan Mr. Candy untuk membunuh Smithy Bakewell. Mereka semua cukup kasih dia kuda, plus sebuah pistol sebagai imbalannya. Django hanya meminta uang senilai $500 dari total hadiah tersebut. Nah, tentu saja orang-orang ini langsung setuju dan segera membebaskan Django. Namun tiba-tiba, dalam sekejap Django berhasil membunuh 3 orang tersebut. Salah satunya bahkan membawa dinamit, makanya pas ditembak tadi meledak. Tanpa membuang waktu, Django kemudian bersiap-siap untuk menyelamatkan istrinya Hildy. Hildy sendiri saat ini sedang ditahan di markas milik para bawahan Mr. Candy. Mereka inilah yang membunuh budak kemarin menggunakan anjing ganas. Mereka sama sekali tak menyangka akan kemunculan Django. Alhasil, semua orang di ruangan tersebut mati dalam sekejap mata. Setelah berhasil menyelamatkan Hildy, rencana balas dendam Django ternyata belum selesai. Ia kemudian ke gudang tempat penyiksaan kemarin untuk mengambil topinya. Kebetulan sekali, di sana Django tak sengaja menemukan mayat dari Dr. King. Dan di saku belakangnya, masih terdapat berita acara pembelian Hildy. Steven, Billy serta keluarga inti Mr. Candy menghabiskan waktu mereka seharian di upacara pemakaman Mr. Candy. Django memanfaatkan situasi ini untuk menyusup masuk ke rumah. Dan begitu mereka semua pulang dari pemakaman, balas dendam pun dimulai. Django benar-benar berhasil membalaskan kematian Dr. King. Hanya para budak yang ia biarkan kabur dari rumah, sedangkan sisanya dia bantai. Dan yang terakhir, ada si Steven, si bajingan yang menjadi alasan mengapa penyamaran mereka kemarin bisa terbongkar. Hal yang paling Django benci dari Steven adalah, sebagai orang negro, harusnya ia melindungi orang kulit hitam lainnya. Tapi yang ada, ia malah rela menjilat sepatu majikannya selama puluhan tahun dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Billy Crash. Maka dari itu, malam ini adalah penebusan dosanya. Django kemudian menembak kedua lutut Steven, lalu menyalakan dinamit yang sejak awal sudah ia pasang di dalam rumah. They ain't gonna just kill you, nigga. You done fucked up. Just Candyland, nigga. Django dan Hildy akhirnya kembali bersama, dan dengan begitu, film pun berakhir.